pagi. Terima kasih. Kita sambut bersama kehadiran Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia. Manggala Buana Santi bermakna sebagai penjaga lingkungan agar selalu damai demi kesejahteraan masyarakat. Semua program-program dari Pak Prabowo, Pak Presiden mesti ada gambaran sekarang. Makanya kita berkumpul di sini untuk melihat bagaimana kita sharing risk bersama. Pengabaian dari satu instansi tadi yang tidak melaksanakan, tidak menilai risiko, ini akibatnya pasti tidak akan mencapai manfaat. Ini yang perlu kita pahami, bekerja untuk bisa mensukseskan pembangunan yang selama ini tidak maksimal kita lakukan. Setelah minggu lalu kami menerima Bapak Ateh selaku Kepala BPKP dan para deputi di kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Alhamdulillah bisa di follow up dengan forum yang luar biasa. Saya rasa ini menjadi salah satu milestone jika kita ingin memperbaiki kinerja pembangunan secara nasional ke depan. Saya tentu ingin menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semangat yang digelar oleh BPKP selama ini, yang juga kita jadikan sebagai tonggak untuk bisa mewujudkan pembangunan di berbagai sektor yang semakin baik ke depan. Oleh karena itu, saya tentunya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPKP yang akhir-akhir ini juga selalu menjadi referensi Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yang selalu menekankan pentingnya kementerian, lembaga, dan semua stakeholder dalam pembangunan ini untuk bermitra erat dengan BPKP agar benar arahnya dan dijaga agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan, apalagi kalau kesalahan itu fatal dan menyebabkan kita semua bermasalah. Jadi pahalanya insya Allah besar Pak BPKP ini. Kalau bisa mengawal kita semuanya, mengawal, mengingatkan, menegur, mengaudit, tapi yang lebih penting adalah bagaimana meyakinkan pembangunan untuk rakyat ini benar-benar terwujud. Saya akan mulai dari tantangan global saat ini, yang tentunya berdampak langsung terhadap Indonesia. Populasi dunia yang terus bertambah, begitu pula dengan Indonesia, menghadirkan kompetisi antar bangsa, memperebutkan sumber daya alam yang juga semakin menipis. Kita tahu bahwa saat ini masih cukup banyak kelangkaan pangan, energi, dan juga air bersih. Dan Indonesia sebagai negara yang besar, negara yang kaya dengan sumber daya alam, tidak boleh kita tidak memiliki ketahanan, juga kemandirian dalam bidang pangan, energi, dan air. Kita jangan sampai terjebak dalam situasi yang memberatkan kita semua, rakyat Indonesia, apalagi kalau kita terseret masuk ke dalam konflik perebutan sumber daya tadi, yang seringkali juga berujung pada konflik yang berkepanjangan antar negara. Ini ditambah dengan situasi geopolitik dunia, ada perang di sana-sini, yang juga seringkali menyebabkan harga komoditas, bahan baku, pangan, dan juga energi yang sulit untuk kita kontrol. Oleh karena itu, mengapa Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kita mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan, energi, dan air berangkat dari situasi global dan di kawasan saat ini. Kemudian juga kita tahu bahwa dampak dari krisis iklim ini benar-benar nyata. Tadi baru bicara faktornya pertumbuhan penduduk dihadapkan pada sumber daya menipis. Nah, krisis iklim kita tahu juga akan terus menghantui kita. Bencana akan terjadi di mana-mana. Indonesia sendiri akan terus menghadapi bahaya terhadap dampak dari pemanasan global
bisa menyebabkan gagal panen, produktivitas yang menurun, dan kita semua akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, kita juga harus memiliki resiliensi terhadap berbagai ancaman dari krisis iklim ini. Kita sekarang lihat bahwa Human Development Index Indonesia, unfortunately saat ini kita belum bagus. Kita harus jujur mengakui Indonesia dihadapkan pada 10 negara di ASEAN, posisi indeks pembangunan manusianya itu nomor 6. Sedangkan kalau dihadapkan di antara negara-negara di dunia, kita di ranking 112. Artinya PR kita untuk membangun kualitas hidup, membangun kapasitas sumber daya manusia bangsa ini masih besar. PR kita masih banyak. Bicara pendidikan, kesehatan, dan juga peningkatan kesejahteraan sebagai 3 elemen dasar dari Human Development Index. Oleh karena itu, kalau orientasi pembangunan kita bukan hanya pada beton dan baja, tapi juga bagaimana dampaknya bisa meningkatkan ini, artinya pembangunan kita, arah dan orientasinya sudah benar. Sebaliknya, kalau infrastruktur yang kita bangun tidak berdampak pada ini, tidak berdampak pada peningkatan kapasitas manusia, tidak meningkatkan daya saing bangsa, artinya kita mungkin agak melenceng dari arah yang benar. Ini adalah wake up call buat kita semuanya. Dan saya rasa semua yang ada di ruangan ini ingin Indonesia kita maju karena rakyatnya makin sejahtera dan semakin memiliki kualitas hidup. Yang berikutnya, GNI per kapita. Tatkala kita berharap Indonesia terus menjadi negara yang kuat secara ekonomi dan kita saat ini sebagai anggota G20, posisi GDP kita di angka 15 atau 16 dunia. Tetapi jumlah penduduk kita yang besar artinya kita juga harus membagi itu kepada semua. Akhirnya pendapatan per kapita kita masih relatif stuck di angka 4.780 US dollar per kapita. Artinya kita masih berada dalam kategori middle income. Sering kita mendengar jargon selama ini bahwa kita harus segera keluar dari middle income trap. Kapan waktunya? Harapannya bisa terjadi sebelum Indonesia populasinya mengalami penuaan dan juga declining. Kita akan menghadapi bonus demografi, mari kita manfaatkan ini dengan sebesar-besarnya hingga Indonesia bisa menjadi negara yang berpendapatan tinggi. Yang berikutnya adalah I-Core. Ini Pak Ateh, kita sering diingatkan oleh Bapak Presiden kita bahwa I-Core kita ini masih tinggi di angka 6 sekian. Dibandingkan dengan sejumlah negara, katakanlah Singapura di angka 4. Artinya ada yang masih kurang efisien. Jadi incremental capital output ratio ini tentu mengindikasikan bahwa kita harus lebih produktif dan kita harus lebih efisien. Karena dari itu kita bisa tumbuh lebih tinggi lagi. Nah, kalau kita bisa menurunkan angka I-Core ini dengan meyakinkan pembangunan nasional, termasuk infrastruktur yang menjadi domain Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini, maka mudah-mudahan bukan hanya semakin baik, tetapi juga kita akan merasakan dampak dari peningkatan produktivitas dan efisiensi pembangunan. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, mari kita kembali ke Astacita. Dari 8 visi dan misi besar dari Presiden Prabowo Subianto, paling tidak ada 4, saya ulangi ada 5, yaitu Astacita nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 yang ada kaitannya langsung terhadap pembangunan infrastruktur dan juga kewilayahan. Dan ini semua kita yakinkan bisa kita kawal bersama-sama. Dan tugas kami dan tentunya kita semua Bapak Ibu sekalian, bagaimana ini bisa kita kerjakan dan kita capai, kemudian tentunya untuk mencapai 4 hal yang ada di sebelah kiri dari slide ini. Yang pertama, 8% economic growth. Sesuatu yang sangat optimistik. Ada yang mengatakan ambisius, tetapi dihitung oleh Bapak Presiden kita
Dan saya rasa kalau kita sekali lagi bisa meyakinkan bahwa tidak ada inefisiensi termasuk kebocoran APBN dan kita bisa meningkatkan pendapatan kita secara signifikan termasuk melalui kerja-kerja BUMN, saya rasa kita bisa mengejar pertumbuhan yang tinggi. Karena kalau 8% bisa kita capai tentu akan terjadi peningkatan yang signifikan. Yang kedua tentu sekali lagi kita mendorong agar terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, kita ingin mencapai swasembada pangan, energi, dan air seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi yang keempat yang tidak boleh dilupakan, sebagai warga dunia yang bertanggung jawab, kita juga ingin mewujudkan agenda Sustainable Development Goals 2030, di mana dunia diharapkan semakin sejahtera, karena kemiskinan, ketimpangan, kelaparan itu bisa kita eradikasi. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita juga mewujudkan komitmen kita bersama untuk net zero emission. Bagaimana kita bisa mencegah pemburukan dari pemanasan global dan krisis iklim. Kita pada akhirnya ingin mewujudkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berkeadilan dan juga berkelanjutan. Sustainable economic growth with equity. Berkeadilan artinya semua elemen masyarakat mendapatkan nilai itu sendiri, nilai pembangunan dan juga berkelanjutan artinya kita berpihak pada pelestarian dan proteksi lingkungan dan alam kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, izinkan saya sekaligus memperkenalkan apa itu Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang merupakan Kemenko baru. Artinya bahwa Presiden Prabowo memiliki urgensi mengapa dibentuk satu Kemenko khusus untuk infrastruktur. Ada 5 kementerian teknis, bisa dilihat di depan ini, yang menjadi bagian dari koordinasi Kemenko ini. Yang pertama, Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Saya 8 bulan di sana, tentunya berurusan dengan lahan dan tata ruang. Kita berharap ke depan benar-benar kita wujudkan one map policy dan juga single spatial planning policy. Kalau tata ruang, darat, laut, udara maupun bawah tanah, ini kita tata dengan baik, kita kelola dengan baik, saya rasa pembangunan kita akan semakin terarah, akan menghindari overlapping regulations. Satu peta, satu referensi, satu basis data, artinya tidak ada lagi gap and overlap antar daerah di Indonesia. Yang kedua, Kementerian Pekerjaan Umum. PU ini menjadi backbone pembangunan konstruksi yang berkualitas. Ini benar-benar diharapkan di semua aspek. Sejauh mata memandang kita akan melihat karya konstruksi. Sangat visual, kalau bagus ya bagus, kalau tidak bagus akan sangat terlihat juga. Saya ingatkan kepada jajaran PU, mari kita bangun konstruksi dan infrastruktur ini benar-benar mengedepankan faktor keamanan, kenyamanan, dan estetika tentunya. Karena sekali lagi infrastruktur yang baik akan bertahan lama dan akan digunakan secara optimal. Tadi Pak Ate juga sudah mengingatkan banyak sekali mungkin yang belum terkoordinasikan selama ini. Dan itulah tugas kita semua, tanpa melihat ke belakang terlalu jauh, kita ingin meyakinkan bahwa ke depan segala sesuatunya lebih terintegrasi, baik dari perencanaan, eksekusi, dan evaluasinya, sehingga tidak ada yang terbengkalai. Kemudian Kementerian Perumahan dan juga Kawasan Permukiman. Ada program unggulan Bapak Presiden yaitu membangun 3 juta rumah rakyat setiap tahunnya. Ini juga sesuatu yang luar biasa yang harus kita kawal bersama. Kemudian Kementerian Transmigrasi dihidupkan kembali, bukan seperti era Orde Baru yang lalu, tetapi bagaimana dengan program transmigrasi yang kekinian, ini wilayah-wilayah Indonesia yang masih tertinggal, yang juga pembangunannya belum maksimal, termasuk yang penduduk yang masih jarang, ini bisa kita lakukan revitalisasi dan juga diupayakan pada transmigrasi lokal, terutama untuk Indonesia bagian timur, termasuk Papua. Dan yang terakhir, Kementerian Perhubungan. Ini saya rasa Bapak Ibu sangat menguasai betapa pentingnya konektivitas di Indonesia antar wilayah, darat, laut maupun udara. Jangan sampai cost of logistics yang terus
tinggi, misalnya ke Indonesia bagian timur, menyebabkan pembangunan juga akan macet, tidak akan bisa mengejar ketertinggalan antara Indonesia Timur dengan Pulau Jawa misalnya. Dan kita berharap daerah-daerah 3T juga semakin berkembang dan maju karena tersentuh oleh pembangunan infrastruktur. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian, sinergi dan kolaborasi adalah tanggung jawab kita semuanya. Lintas sektor, cross-sectoral risk management, bahwa tidak ada satu entitas kementerian, lembaga atau badan manapun yang bisa berdiri sendiri, pasti saling terkait. Dan disitulah urgensi kementerian koordinator yang saya bermohon akan terus dikawal oleh BPKP. Saya lanjutkan, manajemen risiko pembangunan nasional seperti tema hari ini, AND. Apa tadi? Accelerating National Development Risk Management Implementation. Jadi ada kata akselerasi, artinya ada yang macet, ada yang belum bekerja secara penuh. Sehingga kita perlu lakukan sesuatu, intervensi melalui policy diperlukan. Sebelum saya masuk ke sana, saya ingatkan kepada kita semua bahwa ini sering sekali kita temui trilema pembangunan infrastruktur. Ini secara strategis, yang ini secara teknis di lapangan. Saya tidak ingin mengajari siapapun karena Bapak Ibu lebih dulu berada di wilayah itu, tetapi paling tidak ini analisa tugas pokok dan belanja masalah selama beberapa minggu terakhir ini. Saya mencoba untuk memetakan ternyata banyak sekali yang memang berada di wilayah ini ketika kita dihadapkan pada trilema antara capacity, utilization, dan juga sustainability. Contohnya, ada bandara yang sudah over capacity. Nggak mungkin lagi itu bisa kita perluas karena lokasinya tidak bisa ditambah. Akhirnya kita coba bikin di tempat yang baru, tetapi mungkin karena terburu-buru dan kurang planning yang terintegrasi tadi antar stakeholders, akhirnya dibangun yang megah, yang besar dengan biaya yang juga tidak murah, triliunan rupiah, tetapi setelah jadi sepi, bahkan bisa dikatakan tidak ada yang menggunakan. Jadi ini sangat tidak optimal utilisasinya, penggunaannya tentu menjadi tidak worth it setelah menghitung cost dan resiko yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu tidak boleh lagi terjadi seperti itu dan ini akan terkait pada bagaimana kita memaintain infrastruktur tadi. Ini bisa bandara, bisa dermaga, bisa bendungan. Tadi dicontohkan juga bagaimana bendungan kita harus diyakinkan saluran irigasinya ini juga dibangun sehingga meningkatkan produktivitas pertanian. Tapi ini bukan hanya masalah pusat, ini juga sangat terkait pada pemerintahan di daerah. Tata kelola pemerintahan daerah. Ini yang diingatkan oleh Bapak Presiden hari Kamis di Sentul di depan pejabat pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota termasuk Forkopimdanya. Sedangkan yang di sebelah sini terkait dengan trilema di tataran teknis. Kita sering menghadapi pastinya bagaimana kita harus memilih antara quality, cost dan juga waktu pengerjaan. Timeline-nya seperti apa. Mau bagus dan cepat tentu biayanya lebih besar. Mau murah tapi bagus tentu lebih membutuhkan waktu. Dan seterusnya. Tetapi saya rasa dengan efisiensi dan pengawalan dari PPKP ini mudah-mudahan anggaran yang tersedia dari APBN maupun dari sumber-sumber yang lain ini bisa menghasilkan output yang optimal. Bapak Ibu sekalian, resiko dalam pembangunan nasional bisa dilihat dari berbagai aspeknya. Saya tidak ingin terlalu banyak di sini, tetapi mari kita benar-benar membangun sebuah komitmen. Tadi saya catat Pak Ate, ada 5 critical points. Critical points yang telah dievaluasi oleh BPKP, di mana komite MRPN ini belum berjalan dengan optimal, kemudian juga tadi integrasi antara perencanaan pembangunan nasional dengan pengelolaan keuangan negara juga belum benar-benar bisa dirapikan. Tetapi saya rasa ke depan
Kalau ini sudah berjalan dengan baik, termasuk tadi Bapak menyampaikan selalu kita buat early warning system, baik ke Presiden maupun ke jajaran yang lainnya. Dan mudah-mudahan dengan seperti ini kita semua akan tergerak untuk lebih cermat lagi melakukan identifikasi, evaluasi, dan baru bisa merespons resiko yang tadi Pak Ate sudah ingatkan kepada kita. Yang lain-lain saya rasa ini sangat penting bagaimana kita meyakinkan agar APIP kita juga bisa bekerja dengan baik. Sertifikasi yang ditawarkan tadi oleh BPKP juga penting karena tanpa kompetensi yang memadai saya rasa juga sulit kita untuk menggelar segala sesuatunya secara objektif dan rasional. Jadi resiko-resiko yang ada ini tentunya harus kita antisipasi bersama. Yang berikutnya adalah ini permasalahan klasik, ini juga temuan BPKP yang kami jadikan sebagai evaluasi dalam pembangunan infrastruktur ke depan. Pengadaan lahan, ini juga selalu menjadi PR besar, sering bermasalah, sering kompleks dan juga akhirnya memperpanjang masa pembangunan. Delaying time of development ini akan selalu menjadi tantangan bagi kita. Integrasi data dan perencanaan juga harus diperbaiki, pembiayaan juga harus prudent, kemudian kualitas pembangunan harus dijaga, jangan sampai sembarangan dan tentunya dilakukan pemerataan seluruh wilayah Indonesia sehingga tidak ada yang tertinggal di negara kita. Yang terakhir, ini mengingatkan diri sendiri dan kita semua, ini adalah pesan dan harapan dari Bapak Presiden Prabowo agar ke depan kita perbaiki, kita cegah kebocoran APBN. Kebocoran bukan hanya karena fraud, bukan hanya karena intention kita untuk mengambil uang rakyat, uang negara, tetapi karena inefisiensi yang diakibatkan tadi, perencanaan yang kurang matang. Kemudian tata kelola pemerintahan yang juga tidak diselenggarakan dengan baik, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dan yang terakhir, karena tadi kita belum menerapkan kebijakan dan mengimplementasikan berbagai aturan dan juga regulasi dan kebijakan MRPN. Dan mudah-mudahan ke depan ini bisa segera diwujudkan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada BPKP yang telah menyelenggarakan acara ini. Selalu senang bisa kembali ke Island of Paradise Bali. Semoga dari tempat ini kembali kita ke tempat masing-masing dengan semangat baru untuk mewujudkan pembangunan nasional khususnya infrastruktur yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan karena di backup oleh sistem dan manajemen resiko yang prudent, yang kredibel untuk bisa meyakinkan pembangunan kita sukses dan kita semuanya selamat sebagai penyelenggara negara. Is the Accelerating National Development Risk Management Implementation Forum 2024 is now officially open.